Akila, kamu bisa cerita semuanya ke aku dengan jujur, Kil. Motor gue dipinjam, Moski. Pinjam sama Akila. Pengakuan Dava soal keberadaan motornya bagaikan potongan puzzle buat Mohan dan Harry bisa langsung menebak apa yang sebenarnya terjadi. Bagi Mohan, mengetahui Raisa ngebonceng Akila untuk kebut-kebutan justru terasa lebih menenangkan dibandingkan alasan Raisa tiba-tiba pergi sendirian ke kampus. Begitupun dengan Harry, seenggaknya udah tahu alasan dibalik keanehan suasana pagi itu. Seperti biasa, Harry justru menganggap tingkah Akila yang penuh kejutan sebagai hal yang lucu dan menggemaskan. Selama ya, bukan karena ada urusan dengan cowok lain. Selanjutnya, Mohan dan Harry kompakan untuk nggak langsung membongkar kebohongan pacar mereka masing-masing. Keduanya sengaja ngikutin drama seolah belum tahu apapun. Sedangkan Raisa dan Akila sama sekali belum sadar kalau rencananya udah terbaca. Malah mereka sibuk menyusun alibi baru di parkiran. Seperti biasa kan, suara Akila yang selalu lantang terdengar cukup jelas saat merancang alibi. Dari sini kelihatan guys, keduanya memang bukan pembohong ulung di hadapan pacar ya. Gerak-geriknya terlalu mudah dibaca. Apalagi ekspresi tegang dan gelagat panik mereka udah seperti orang yang sadar sebentar lagi bakal ketahuan. Tentu aja Mohan dan Harry sangat memahami karakter sang pacar. Karena itu mereka pun terus senyum menyambut keduanya. Tapi justru sikap itulah yang buat Raisa dan Akila makin ketar-ketir, bingung, curiga sekaligus penasaran. Sampai kemudian Mohan mulai melempar sindiran halus yang dibungkus seperti candaan tentang aksi kebut-kebutan di jalan. Makan angin tadi, jalan kenceng tuh. Bersamaan Dava nyamperin mereka. Kehadirannya udah cukup buat Raisa dan Akila mulai panik. Lalu situasinya barulah benar-benar terasa panas saat Rose datang tanpa niatan untuk ikutin drama mereka. Di sini Rose sudah dalam posisi seolah korban yang sudah dibohongin, juga sebagai saksi karena mendengar dan melihat langsung gimana Akila begitu ingin dibonceng Raisa. Bahkan selembar pesan tulisan tangan Akila pun berubah menjadi barang bukti yang siap diajukan ke persidangan itu. Kalau perlu Rose sekalian naik pangkat guys, jadi jaksa sekaligus hakim yang siap menentukan hukuman untuk dua tersangka utama pagi itu. Alhasil Raisa dan Akila terpaksa ya mengakui semuanya, termasuk adanya sedikit adegan jumping di sepanjang kebut-kebutan tadi. Barulah ekspresi Harry mulai berubah. Senyumnya menghilang berganti dengan wajah cemas. Sepertinya Harry mulai berpikir lebih serius. Kenapa Akila begitu menikmati sesuatu yang berbahaya? Atau memang ada sisi lain dalam diri Akila yang selama ini belum benar-benar dipahami Harry? Namun Akila dan Raisa masih kompak nih menyembunyikan bagian kemunculan Mossad tadi, karena mereka sama-sama tahulah gimana emosinya Mohan. Sayangnya guys, bagi Mossad kejadian tadi justru adalah bagian dari misinya. Karena itu Mossad sengaja menghampirin Raisa seolah hanya ingin membahas keseruan balapan tadi pagi. Kalimat yang emang sengaja untuk memancing kemarahan Mohan. Setelah Mossad menjauh, barulah ya Raisa cerita detailnya dengan Akila sebagai saksinya. Namun firasat Mohan langsung yakin kemunculan Mossad di waktu dan tempat yang begitu tepat rasanya terlalu sulit disebut kebetulan. Tapi masalahnya, firasat tanpa bukti tetaplah hanyalah dugaan. Mohan belum punya sesuatu yang bisa digunakan untuk menuduh Mossad. Tentu aja saat ini posisi Mossad jauh lebih menguntungkan. Selain sebagai senior yang lebih memahami dunia hukum, Mossad pun udah sangat paham memainkan situasi tanpa meninggalkan bukti yang bisa langsung menjeratnya. Jadi untuk sementara Mossad masih bebas bergerak sampai misinya untuk mengacaukan hubungan Mohan dan Raisa berhasil.